Ditawari makan saat bertamu, pas jawab iya ternyata cuma basa-basi. Kalian suka nggak basa-basi nawarin orang makan? Mulai sekarang mending gak usah deh, karena sumpah itu nggak enak banget. Kejadiannya waktu aku sama teman aku lagi main ke rumah tantenya. Sebenarnya kita nggak ada rencana buat main ke sana. Kebetulan kita mau jalan-jalan ke tempat wisata yang kebetulan lewat dari rumah tantenya. Nah pas pulang ternyata kondisi jalan gerimis dan saat itu kita belum makan juga. Akhirnya aku minta berteduh sama teman aku ini, tapi karena dia bilang kayaknya sebentar lagi hujannya bakalan deres dan kita bakalan lama neduh di situ. Akhirnya dia ngajak aku nerobos hujan ke rumah tantenya yang gak jauh dari tempat kita berteduh tadi. Nah itu posisinya kita lapar banget. Kita mau singgah ke rumah makan tapi kita masih keadaan basah. Pas nyampe di rumah tantenya lagi nonton TV sambil makan sama anak-anaknya. Akhirnya dia nanya sama temanku ini kita udah makan atau belum. Kebetulan belum dan saat itu kita lagi lapar. Akhirnya teman aku bilang belum. Nah akhirnya si tantenya ini nyuruh kita makan dan nyuruh kita makan itu ke dapur karena makanannya ada di dapur. Di situ aku sama temen aku udah lega banget karena gimana coba kita itu udah lapar banget. Kondisinya juga udah hujan deras dan kita udah minjem handuk sama si tantenya tadi buat ngeringin badan. Tiba-tiba ditawari makan dalam keadaan lapar pula. Akhirnya kita ke dapur dan pas kita jalan ke dapur si tantenya ini ngeliatin kita seolah-olah nggak percaya kalau kita beneran mau ke dapurnya buat makan di dapurnya tadi. Pas ke dapur teman aku ini langsung ngecek lemari tempat penyimpanan lauk dan kalian tahu ternyata di dalam lemarinya itu cuma sisa duri ikan 1 biji. Nggak ada sisa makanan satupun. Bahkan dia udah cek di meja sampai ke dalam kulkasnya. Akhirnya kita tetap tatapan, nggak berani ngomong dan ternyata temen aku ini juga nggak berani nanya. Akhirnya mau nggak mau dia beraniin diri lah buat nanya di mana makanan si tantenya tadi. Dan pas aku cek rice cookernya, ternyata nasinya cuma sisa 5 butir, benar-benar kosong, nggak ada sama sekali. Pas temanku ini akhirnya berani nanya ke si tantenya jawab dari ruang TV buat nyuruh kita nyari di dalam lemari. Akhirnya setengah jam kita cari-cari nggak ada juga dan tantenya itu nggak muncul ke dapur. Nggak mau tahu kita udah nemuin lauknya atau belum. Dan kalian tahu apa? Pas kita ngecek ke depan ternyata tantenya itu udah masuk kamar. Ya udahlah akhirnya kita pasrah. Bahkan si tantenya itu nggak pernah ke dapur buat mulangin piring kotornya tadi. Piring kotornya masih ada di depan TV dan dia nggak berani keluar kamar lagi. Nah akhirnya temanku ini beraniin diri buat nanya sama anaknya yang umurnya itu masih 5 tahun di mana mereka nyimpan makanannya di dapur. Ternyata anaknya ini nggak bisa jawab. Akhirnya aku ngerti dan bilang sama temanku ini mungkin aja tantenya itu tadi cuma basa-basi. Temanku ini masih nggak percaya dan bilang mungkin aja ada tapi disimpan. Lebih baik kita tanya lagi. Sumpah di situ aku udah nggak enakan. Aku ajak temanku ya udah deh kita pulang aja. Tapi karena posisinya juga masih hujan deres, temanku masih berusaha cari itu makanan. Nah akhirnya dia beraniin diri lah buat ngetuk pintu kamar tantenya tadi. Akhirnya suaminya si tantenya tadi keluar, bilang kalau tantenya lagi nggak enak badan. Nah temanku ini akhirnya nanya di mana tantenya nyimpan makanannya. Soalnya kita udah lapar dan mau makan. Suaminya pun beraniin diri buat jawab kalau makanannya udah habis dan nyuruh kita buat beli aja di luar. Disitulah akhirnya temanku baru ngerti kalau tantenya tadi cuma basa-basi. Akhirnya kita pergi keluar karena si omnya tadi bilang kalau di samping rumah tantenya itu jarak dari 3 rumah ada yang jual mie gitu. Akhirnya kita pergi ke situ, kita juga ngobrol-ngobrol di warung mie-nya. Dan pas kita balik ke rumah tantenya tadi, di situ kita ngelihat anaknya cowok yang paling besar makan pakai lauk yang dimakan tantenya tadi. Ternyata lauknya masih ada tapi disimpan.